Papua adalah tanah yang dianugerahi kekayaan alam melimpah. Di balik megahnya pegunungan Grasberg, tersimpan salah satu cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Namun, sebuah pertanyaan besar seringkali muncul di tengah masyarakat. Siapa sebenarnya yang menikmati hasil keuntungan dari kekayaan tambang ini? Apakah negara, perusahaan pemegang konsesi, atau justru masyarakat lokal Papua sendiri? Mari kita lihat pembagian kekayaan ini secara objektif berdasarkan fakta dan data. Pihak pertama, Pemerintah Republik Indonesia. Sejak divestasi saham secara signifikan pada tahun 2018, kepemilikan saham Indonesia atas tambang Freeport naik dari yang tadinya hanya 9,3% menjadi 51% melalui badan usaha milik negara, MIND. Dengan kepemilikan mayoritas ini, bagian terbesar dari hasil tambang seperti pajak, royalti, dividen, dan bea keluar masuk ke kas negara. Pemasukan ini digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan tidak hanya di Papua, tetapi juga secara nasional. Pihak kedua, pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus dan aturan bagi hasil tambang, pemerintah daerah Papua mendapatkan porsi hak saham sebesar 10% serta alokasi bagian dividen dan royalti. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan anak-anak Papua. Selain itu, terdapat program kemitraan sosial atau Corporate Social Responsibility yang disalurkan langsung kepada masyarakat adat sekitar area tambang melalui lembaga-lembaga lokal. Pihak ketiga, perusahaan pengelola dan investor. Sebagai pihak yang menanamkan modal jumbo, membawa teknologi canggih, dan menanggung risiko eksplorasi yang tinggi di medan terjal, perusahaan pemegang konsesi tetap mengantongi keuntungan bersih dari sisa kepemilikan saham. Keuntungan ini merupakan hasil dari efisiensi operasional dan investasi jangka panjang yang telah disetor selama berpuluh-puluh tahun. Namun, jika kita melihat pada kenyataan di lapangan, masih ada sebuah tantangan besar. Meskipun secara angka dan regulasi alokasi dana untuk daerah terlihat sangat besar, dampak kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok pedalaman seringkali belum merata. Masalah tata kelola, transparansi distribusi anggaran di daerah, hingga hambatan geografis membuat manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat lokal. Hal inilah yang terus memicu kritik dan diskusi hangat hingga saat ini. Pada akhirnya, kekayaan alam Papua seharusnya bukan hanya menjadi catatan angka keuntungan di atas kertas, melainkan harus benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan yang nyata, peningkatan kualitas hidup, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana pandangan kalian mengenai pengelolaan hasil tambang di Papua? Menurut kalian, apa langkah terbaik agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar secara bijak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Sinelo.